Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga di pagi hari yang cerah ini kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita diberikan rezeki yang barokah insyaallah taala. Semoga di pagi hari ini juga kita bisa mengkaji bersama dengan izin Allah Subhanahu wa taala kelanjutan kitab Qawaidul Buyu' wa Faraidul Furu' yang ditulis oleh Syekh Walid bin Rashid As-Suaidan hafizahullahu taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan mengkaji bersama kaidah yang ke-25. Ini merupakan dua kaidah sebelum kaidah yang terakhir, karena di dalam buku ini terdapat 27 kaidah yang ditulis oleh Syekh Walid bin Rashid As-Suaidan berkenaan dengan kaidah-kaidah jual beli dan cabang-cabangnya. Kaidah yang ke-25, al-qaidatul khamisatu wal ishrun, ma la hurmata lahu syar'an la yadman bil itlaf. Kaidah yang ke-25 menyebutkan apa saja yang tidak mempunyai kehormatan secara syar'i, apa saja yang tidak mempunyai kehormatan secara syar'i, maka tidak ada tanggungan jika dirusakkan atau dihancurkan. Maksud dari mala hurmata, maksud dari tidak ada kehormatan, artinya di sini perkara dalam bentuk harta, harta yang terhormat dan harta yang tidak terhormat. Maksud harta yang terhormat itu adalah harta yang disyariatkan oleh syariat untuk dijaga, dijaga. Maka jika harta tersebut disyariatkan untuk dijaga, kerusakan yang timbul akibat kecerobohan ya dari harta tersebut, maka orang yang merusakkannya jelas diberi beban untuk menanggungnya. Di sini di dalam kaidah ini kebalikannya, mala hurmata lahu syar'an, ya, apa-apa dari ya barang-barang ataupun sesuatu yang tidak ada harganya, tidak mempunyai kehormatan secara syar'i, maka tidak ada jaminan jika barang tersebut rusak. Syekh Walid mengatakan di dalam syarah kaidah ini, beliau berkata, innal amwal wal a'yan allati yajibu ad-dhamanu fi itlafiha innama hiyal amwal wal a'yan allati laha hurmatun syar'an.
Beliau mengatakan sesungguhnya harta-harta dan sesuatu yang wajib untuk menanggung jika terdapat kerusakan di dalamnya adalah harta-harta dan sesuatu yang mempunyai kehormatan secara syariat, Artinya anna syari' ra'a hurmataha, bahwa syariat sangat menjaga kehormatan harta tersebut. Syariat sangat menjaga sesuatu tersebut, ya. Wa tabaraha malan yajibu ihtiramuhu, dan dianggap oleh syariat sebagai harta yang wajib untuk dimuliakan. Wa adamut ta'addi alaihi, dan tidak boleh berbuat kerusakan di dalam harta tersebut. Amal a'yan, adapun harta-harta meskipun dia mempunyai nilai, allati lam ya'tabir laha syari'u, yang tidak dianggap oleh syariat dia memiliki kehormatan, ya, hurma, fa innahu la dhamana ala mutlifiha, maka bagi yang merusakkannya tidak ada tanggung jawab untuk menanggungnya. Fala yadman illa ma lahu hurmatun syar'iyyah, maka seseorang tidaklah menjamin, ya, tidaklah menanggung satu kerusakan jika barang tersebut tidak mempunyai kehormatan secara syariat. Amma ma la hurmata lahu syar'an fa innahu la dhamana fihi bil itlaf, maka apa-apa saja dari harta-harta atau sesuatu yang tidak mempunyai kehormatan secara syariat, maka tidak ada tanggungan jika sesuatu tersebut rusak atau dirusakkan. Illa, nah ini ada kait, ya, ada sesuatu yang patut untuk difahami. Illa annahu yambagi alla yata'addan nas ala ma la hurmata lahu bil itlaf idza kana sayuaddi hadat ta'addi ila mafsadatin a'dham. Masyaallah. Kecuali, ya, seseorang, ya, yambagi, seseorang tidak seharusnya untuk merusakkan barang-barang yang tidak memiliki kehormatan jika barang tersebut jika dirusakkan akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Kenapa hal ini dikatakan oleh Syekh Walid, ya? Karena meskipun sesuatu itu jelas-jelas rusak, ya, maka kita harus mempertimbangkan unsur, ya, maslahat dan mafsadah di dalam menindaklanjuti kerusakan barang tersebut. Tidak serta-merta kemudian karena barang ini rusak lantas kita rusakkan, ya. Karena salah satu bangunan dari agama ini yang harus kita perhatikan adalah agama ini dibangun di atas dasar maslahat dan mafsadat, ya. Jadi agama ini sangat memperhatikan unsur-unsur kebaikan dan kerusakan. Jika ada kebaikan di dalamnya, maka agama ini akan menjaga. Jika ada kerusakan di dalamnya, maka agama ini akan meninggalkan kerusakan-kerusakan tersebut. Karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, ada banyak beberapa contoh dalam masalah, ya, memperhatikan maslahat dan mafsadah di dalam agama ini. Meskipun kita mengetahui sesuatu itu mafsadah, ya, rusak secara zatnya, tapi di dalam menyikapinya kita tidak boleh kemudian asal-asalan menyikapi sesuatu itu rusak kemudian kita rusakkan. Harus kita pertimbangkan dahulu unsur maslahat dan mafsadahnya. Contoh, sesembahan orang kafir, orang-orang musyrik, ya, berhala. Ini sesembahan yang benar apa yang batil para jamaah? Batil, jelas. Ya, sesembahan orang-orang musyrik batil, ya. Apa yang dilakukan oleh mereka juga batil tentunya. Berhala-berhala mereka batil. Boleh enggak secara hukum asal? Saya katakan secara hukum asal. Boleh enggak kita mengejek Tuhan mereka? Secara hukum asal loh, ya. Saya tidak melihat ma'al af'al. Ini beda nanti pembahasannya. Secara hukum asal boleh. Secara hukum asal boleh. Dan patut diejek, ya. Sesembahan orang-orang musyrik karena kebatilannya patut diejek, ya. Secara hukum asal boleh.
Tapi syariat tidak sembrono melihat hal seperti itu. Lantas kemudian dia batil, lantas kita ejek, tidak. Ya. Kita perhatikan maslahat dan mafsadahnya. Apa maslahat dan mafsadahnya? Maslahat dan mafsadahnya kita perhatikan bahwa jika kita ejek sesembahan orang-orang kafir, lantas menjadikan orang kafir balik mengejek Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kerusakan yang lebih besar. Karenanya syariat melarang kita untuk mengejek sesembahan mereka. Paham ini? La tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayusubbullaha adwan bighairi ilmin. Janganlah kalian mencela Tuhan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya mereka balik ya mengejek atau mencela Allah Subhanahu wa taala ya tanpa ilmu. Nah, disinilah kemudian syariat melarangkan hal-hal ini. Begitu juga di dalam masalah ini, yaitu menyikapi barang-barang yang haram, yang tidak mempunyai kualitas sama sekali. Artinya syariat tidak memperhatikan barang ini sebagai barang yang mempunyai kehormatan, harta yang mempunyai kehormatan. Maka hukum asalnya barang ini adalah dimustahkan. Barang ini adalah dimustahkan. Namun di dalam pemusnahannya, di dalam pemusnahannya kita juga harus melihat unsur mafsadah dan maslahatnya. Jika di dalam merusakkan barang-barang yang memang tidak mempunyai kehormatan di dalam syariat, terdapat mafsadah yang lebih besar, maka kita tahan dulu. Jangan dirusakkan dulu. Kecuali kalau memang kita bisa memastikan ya tidak ada kerusakan di balik kita merusakkan barang-barang yang memang tidak mempunyai kehormatan secara syariat. Maka boleh baru bagi kita untuk merusakkannya, karena memang barang-barang tersebut tidak berguna lagi. Ini ya, perkara ini patut untuk kita pahami bersama. Kadang-kadang ya seorang mukmin juga di dalam memandang maslahat dan mudarat ini, para jamaah ya bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Karenanya seorang muslim wajib untuk apa? Wajib untuk memandang maslahat dan mudarat di dalam melakukan sesuatu. Contoh yang lain agar kita paham dalam masalah ini. Mencela pemimpin yang memang jelas-jelas tidak berhukum dengan hukum Allah. Apa hukumnya? Hukum asalnya, saya tanya hukum asal dulu. Hukum asalnya boleh, karena memang patut dicela mereka. Karena mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, patut dicela. Hukum asal ya, saya mengatakan hukum asal. Namun syariat kita memandang unsur maslahat dan mudarat. Jika mencela pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah dapat menyebabkan mafsadah yang lebih besar, maka dalam hal ini tidak boleh kita mencela mereka. Tidak boleh mencela mereka. Dan juga seorang muslim pada pribadinya bukanlah seorang pencela. Karena ya para jamaah yang dirahmati Allah, mengkritik seorang pemimpin ya di depan umum ya dalam hal kerusakannya yang dilakukan dan sebagainya, sejatinya hukum asalnya boleh. Tapi dikarenakan ya tarattab alaihi mafsada a'dham, karena dikarenakan ada kerusakan yang akan lebih besar timbul darinya jika kita mencela pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, yang mengakibatkan ya stabilitas keamanan akan goyah, darah-darah kaum muslimin kemudian akan banyak tercecer dan sebagainya ya. Maka syariat kita melarang untuk mencela pemimpin. Syariat kita melarang untuk apa? Mengungkap kejelekan pemimpin di depan umum. Bisa difahami dalam masalah ini? Ini ya harus kita fahami bersama unsur maslahat dan mafsadah. Syekh Walid mengatakan illa annahu yanbaghi alla yata'addan nasu ala ma la hurmata lahu bil itlafi idza kana sayuaddi hadha ta'addi ila mafsadatin a'dham
ya. Kecuali harus diingat bahwa seseorang tidak boleh ya merusak ya barang-barang yang tidak mempunyai kehormatan ya secara syariat, jika dengan merusaknya tersebut akan mengakibatkan mafsadah yang a'dham, mafsadah atau kerusakan yang besar. Fa innahu la yanbaghi isya'atul fawdha bainan nas ya, bainal amah ya, karena sesungguhnya tidak boleh seseorang untuk ya menyebar luaskan kekacauan di masyarakat umum. Nanti akan ada contoh-contoh di sini. Alat musik haram enggak para jamaah? Haram. Dan alat musik adalah kalau itu dianggap harta, maka harta ini tidak mempunyai kehormatan. Kalau itu dianggap harta karena dia bernilai, mungkin dia memiliki alat musik tersebut dengan membeli, kadang mahal ya dan sebagainya. Tapi alat musik ini adalah sesuatu yang tidak ada kehormatan di dalam syariat. Maka hukum merusakkannya tidak ada jaminan. Kita tidak menjamin ya jika ada kerusakan yang ditimbulkan atau kita merusakkan alat musik tersebut. Tapi ingat, ini yang harus kita ingat. Jika di dalam merusakkan tersebut terdapat mafsadah yang lebih besar, terdapat kerusakan yang lebih besar, artinya nanti ya akan ada pertumpahan darah ya di kalangan kaum muslimin, terutama orang-orang yang merusak dengan keluarganya dan sebagainya, maka kita tahan dulu untuk merusakkannya. Meskipun hukum asalnya ketika merusakkan barang tersebut tidak ada jaminan apa-apa, karena barang itu dianggap oleh syariat sebagai barang yang tidak mempunyai kehormatan. Wa 'alal fardi wal mujtama' ayyura'i qadiyatal masalihi wal mafasid. Maka ya bagi individu dan masyarakat umum hendaklah memperhatikan masalah masalih wal mafasid, yaitu maslahat dan mafsadah. Wa hala hada, karena itulah atas dasar inilah faman atlafa lidimmi khamran au khinziran fa innahu la ghurma alaihi. Maka atas dasar ini barang siapa yang merusakkan untuk seorang dhimmi, siapa dhimmi? Dhimmi itu adalah orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin ya. Mereka membayar sejumlah upeti sebagai jaminan keamanan mereka, dan wajib bagi pemerintah kaum muslimin di tempat tersebut untuk menjaga menjaga darah mereka, harta mereka setelah mereka membayar jizyah. Ini adalah dhimmi. Taib. Jika ada seorang muslim merusak barangnya dhimmi, merusak barangnya seorang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin tersebut. Barang tersebut berupa apa? Seperti khomer atau khinzir. Apa khinzir? Babi ya. Khomer haram apa halal para jamaah? Haram, jelas. Khinzir haram. Taib. Berarti dua barang ini adalah barang yang tidak mempunyai kehormatan ya menurut syariat. Maka fa innahu la ghurma alaihi, maka bagi seorang muslim yang merusakkan tersebut tidak wajib untuk menanggung, tidak ada tanggungan. Artinya tidak ada kerugian di dalam merusakkannya tersebut bagi seorang muslim. Lakin Syekh Walid mengatakan akan tetapi yunha anit ta'arrud lahum fima la yadharunahu, akan tetapi ya hal ini dilarang atau dicegah dahulu bagi seorang muslim untuk merusakkan di depan umum, manakala seorang dhimmi tersebut mempunyai harta ini disembunyikan oleh dirinya ya, kecuali kalau di depan umum. Kalau di depan umum dia melakukan hal itu, maka apa? Maka ketika merusakkannya ya tidak ada tanggungan apapun bagi seorang muslim. Kalau barang tersebut disimpan olehnya, mungkin seorang dhimmi ini menganggap ya khomer itu adalah halal ya. Mereka menganggap khomer adalah halal, atau babi menganggap halal, tapi mereka konsumsi sendiri ya. Mereka tidak menampakkannya di depan umum ya, menampakkannya di depan umum. Maka kita ya
mencegah seorang muslim untuk apa? Merusakkan barang tersebut di rumahnya. Fal khamru wal khinzir, Syawalid mengatakan, maka khamr dan khinzir la hurmata laha syar'an. Ya, dua hal ini tidak mempunyai kehormatan ya menurut syariat. Karenanya fala dhamana fiha, tidak ada tanggungan di dalam merusakkannya bil itlaf. Sawa'an kana mutlifihi musliman au dhimmiyan. Baik yang merusakkan itu seorang muslim atau seorang dhimmi. Wa sawa'an kanatil khamr wal khinzir li muslim au li dhimmi. Baik khamr dan khinzirnya itu kepunyaan orang muslim atau kepunyaan orang dhimmi. Nassu alaihi al-Imam Ahmad fi riwayati Abil Harith wa bihi qala Syafi'i wa khalafa fi dzalika al-Imam Abu Hanifah wa Malik rahimahumullahu taala. Hal ini ya disebutkan nasnya oleh Al-Imam Ahmad di dalam riwayat Abu Harith. Artinya Imam Ahmad memandang ya tidak ada doman, yaitu tidak ada ganti rugi ya ketika seorang muslim merusakkan barang seperti apa? Barang khinzir ataupun khamr, yang mana dua barang ini adalah barang yang haram, yang tidak mempunyai kehormatan secara syar'i. Maka Imam Ahmad memandang ya, maka tidak ada ganti rugi ketika merusakkan barang ini. Wa bihi qala Syafi'i, dan juga Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Namun wa khalafa fi dzalikal Imam Abu Hanifah wa Malik rahimahumullah. Akan tetapi dua imam Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahumallahu taala menyelisihi pendapat Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i. Faqalu, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik memandang seorang muslim jika merusak merusak khamr dan khinzir, merusak khamr dan babi, maka menurut mereka masih wajib untuk apa? Untuk menanggungnya. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Adapun pendapat Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i, maka tidak wajib untuk ditanggung. Walakin ar-rajiha annaha la dhamana fiha, akan tetapi yang rajih adalah pendapat yang pertama, pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik ya, bahwasanya tidak ada ya ganti rugi ya, tidaklah seorang muslim menanggung kerusakan yang dirusakkan ya dari barang-barang yang tidak mempunyai kehormatan tersebut. Alasannya adalah karena memang barang tersebut adalah barang yang tidak memiliki kehormatan secara syar'i. Wal kufar, orang-orang kafir ya, ini alasannya juga mukhatabu bi furu'i syariah. Orang-orang kafir itu sebenarnya juga ya mereka ya mukallaf, mukhatab ya. Mereka wajib untuk ya tunduk di dalam hukum-hukum syariat, di dalam furu' syariat. Artinya orang kafir ya ketika menyikapi khamr ataupun khinzir ya, mereka sejatinya khamr dan khinzir bagi mereka ini hukumnya haram ya. Ketika Allah mengharamkan khamr dan khinzir serta mengharamkan yang lainnya seperti darah, bangkai dan sebagainya, maka keharaman ini bukan hanya untuk orang-orang muslim saja, orang-orang kafir juga ya, mereka harus tunduk di dalam keharaman ini. Karenanya ya, karena orang-orang kafir wajib untuk tunduk di dalam keharamannya ini, maka barang-barang tersebut juga tidak mempunyai kehormatan di dalam syariat, sehingga dirusakkannya pun tidak ada jaminan apapun. Wa iqraruna lahum ala baqaiha indahum la yaj'aluha malan muhtaraman. Maka kata Syawalid ya, kita mengakui adanya barang-barang tersebut pada mereka, pada orang-orang kafir ya, tidak menjadikan barang tersebut kemudian barang yang mempunyai kehormatan. Artinya khinzir, babi ataupun khamr contohnya, meskipun dia itu ada pada orang kafir, bukan berarti barang tersebut jadinya mempunyai kehormatan karena ada pada orang kafir. Karena apa? Orang kafir juga ya sejatinya mereka ya terkena khitab dari Allah Subhanahu wa taala tentang keharaman hal-hal yang diharamkan ya. Sama dengan hukumnya riba ya. Riba
meskipun mereka kebiasaan orang kafir, terutama orang-orang Yahudi memakan riba, tapi bukan berarti riba itu halal bagi mereka, tidak ya. Riba tetap diharamkan ya. Adanya mereka itu menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala bukan menjadi ukuran. Bukan menjadi ukuran. Karenanya ya, khamr dan khinzir meskipun ada pada orang kafir, tetap barang ini tidak mempunyai kehormatan. Warrajihu insyaallah taala annahu la ghurma ala mutrifiha. Maka yang rajih di sini insyaallah taala bahwa seorang muslim jika merusakkan dua barang ini ya, seperti khamr dan khinzir ya, tidak ada tanggungan, artinya tidak ada ganti rugi bagi yang merusakkannya karena barang tersebut tidak mempunyai kehormatan menurut syariat. Fa innahu la yadman bil itlaf. Makanya tidak ada jaminan apapun ketika dirusakkan. Wa kadzalika. Nah, begitu juga. Ini juga contoh fara ya, langsung dicontohkan oleh Syawalid. Wa kadzalika law kasara alatil malahi minal udi wal qimani wat tibli wa nahwuha. Begitu juga jika ada seseorang yang merusakkan alat-alat musik ya, alat-alat musik dengan segala jenisnya. Ya, antum tahu sendiri alat musik ya, ada gitar, ada seruling, ada piano dan segala macam jenisnya. Wa nahwuha fa innahu la dhamana alaihi. Maka tidak ada pertanggungan ya untuk bagi orang yang merusakkan. Lianna hadhil alat la hurmata laha syar'an, karena alat-alat ini jelas alat-alat yang haram yang tidak mempunyai kehormatan di dalam syariat, maka tidak ada jaminan tanggungan atau ganti rugi ketika merusakkan alat-alat tersebut. Wa ma la hurmata lahu syar'an fa innahu la yadban bil itlaf. Maka kembali kepada kaidah, apa saja yang tidak mempunyai kehormatan secara syariat maka tidak ada jaminan ketika merusakkannya, illa kecuali annahu yambagil hadzar minat ta'addi 'alaiha bil itlaf. Ya, seorang muslim wajib hati-hati ketika ya merusakkan barang tersebut, ya alat-alat musik ya. Illa bi idnil jihad datal ikhtisas ya, kecuali dengan izin ya pihak-pihak yang bertanggung jawab di dalam masalah ini, yaitu pemerintah ya. Hatta la yakunu hunaka mafasid a'dham ya, sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar yang ditimbulkan dari merusak barang-barang seperti alat-alat musik. Karena apa? Sebagian orang memandang musik itu masih halal. Musik masih halal. Bahkan bukan hanya orang kafir, orang muslim pun, sebagian orang muslim masih menganggap musik itu halal. Karenanya mereka akan berpendapat, kenapa Anda merusakkan alat ini, sedangkan menurut kami alat musik adalah halal ya. Makanya di dalam merusakkan ya alat-alat musik, meskipun yang rajih dalam masalah ini kita tidak wajib untuk menanggungnya, maka kita juga harus hati-hati bertindak ya. Kita harus hati-hati bertindak, jangan gegabah, jangan ceroboh, jangan sembrono. Saya belajar musik itu haram, harus dihancurkan. Timbul kerusakan besar Anda para jamaah. Akhirnya apa? Jadi sengketa ya, jadi pertengkaran dan sebagainya. Kalaupun di pengadilan bisa jadi Anda bisa kalah ya, karena mungkin pengadilan memandang itu adalah barang yang berharga bagi pemiliknya, tidak layak bagi Anda untuk merusakkan dan sebagainya. Karenanya dalam hal ini Syekh Walid menasihatkan hati-hati, jangan kemudian kita bertindak gegabah dan ceroboh di dalam merusakkan ya barang-barang seperti alat-alat musik, kecuali dengan izin dengan izin pihak-pihak yang bertanggung jawab di dalam hal ini, yaitu pemerintah. Karenanya ya seperti juga khamr ya, seperti khamr juga para jamaah. Undang-undang kita ya menyebutkan bahwa khamr adalah barang yang diharamkan ya. Undang-undang di dalam Indonesia atau undang-undang perundangan Indonesia dikatakan khamr adalah merusak, karenanya diharamkan. Nah, di dalam merusakkan khamr ya, tidak boleh bagi kita, seumpama contoh kita punya ormas ya,
Kita kemudian melakukan sweeping ya. Sweeping ke tempat-tempat di mana ada khamr di dalam. Kemudian kita langsung merusakkan dengan kelompok kita. Nah, ini tidak boleh, ini tindakan gegabah. Nah, di sini nanti akan memicu apa? Memicu keributan, memicu pertengkaran. Kalaulah seumpama kita menggandeng, kita menggandeng pihak dari pemerintah katakan ya, yang bertanggung jawab seperti Satpol PP apa dan sebagainya yang mewakili atau polisi. Katakan kemudian kita bersinergi dengan mereka, kemudian melakukan sweeping dengan mereka, lantas menyita barang-barang tersebut kemudian menghancurkan, maka ini lebih baik. Maka ini lebih baik. Jangan kemudian kita sendiri ya, kita sendiri atau kita berkelompok sendiri kemudian melakukan sweeping dan menghancurkan barang-barang seperti ini. Alasannya apa? Alasannya karena khamr ya merupakan barang yang tidak ada kehormatannya. Benar ya. Tapi tindakan kita ya yang hal ini harus kita apa? Kita perhatikan bersama. Jangan sampai ya apa yang kita lakukan itu menimbulkan ya akibatnya menimbulkan kerusakan yang lebih besar, dan hal ini jelas oleh syariat ya sangat diwanti-wanti ya, sangat dijaga. Taib. Kemudian Syekh Walid mengatakan wallahu yatawallana wa iyyak ya. Wa kadzalika man atlafa sholiban. Begitu juga bagi orang yang merusakkan solib. Apa solib? Salib. Salib ini adalah simbol agama bagi agama tertentu ya. Solib agama Nasrani ya. Fa innahu la yadmanhu ya, bagi seseorang yang merusakkan salib maka hukum asalnya tidak ada jaminan ya bagi yang merusakkan. Tidak ada pertanggungan, tidak ada ganti rugi bagi yang merusakkan. Li'annahu la hurmata lahu syar'an. Karena memang barang ini tidak mempunyai kehormatan secara syariat. Dan apa saja yang tidak mempunyai kehormatan secara syariat, fa innahu la dhamana ala mutrifihi. Tidak ada kewajiban untuk menanggung bagi orang yang merusakkannya. Wa misluhu aidon. Di antara contoh yang lainnya, man atlafa suwaran mujassamah ya, barang siapa yang merusakkan gambar-gambar yang mujassam ya, atau kita sebutkan gambar-gambar porno ya. Gambar-gambar porno ya. Seseorang merusakkan gambar ya, gambar-gambar porno, fa innahu la dhamana alaihi, maka hukumnya tidak ada kewajiban untuk apa? Untuk menanggung barang ini, tidak ada ganti rugi terhadap barang ini. Karena barang-barang seperti itu tidak dianggap oleh syariat mempunyai kehormatan. Karenanya tidak ada ganti rugi bagi orang yang merusakkannya. Begitu juga wa kadzalika aidan man atlafad dukhan. Berapa banyak dukhan ini para jemaah. Kalau kita rusakkan, wah ini antum berurusan dengan apa? Dengan perusahaan rokok. Padahal perusahaan rokok wal asaf ya, nas'alullah assalam wal afiyah, perusahaan rokok adalah penyumbang terbesar ya pajak mereka. Masya Allah ini ya. Fa innahu kadzalika aidan man atlafa dukhon ya, bagi orang yang merusakkan dukhon, rokok ya. Hukum rokok apa para jamaah? Ada yang mengatakan makruh ya. Ada yang mengatakan makruh ya. Ada juga yang mempunyai ya alasan yang konyol, halal. Apa alasannya? Ya karena antum tidak merokok, jadi antum tidak merasakan. Jadi alasannya konyol ya. Masya Allah ini ya. Coba antum merasakan rokok ini. Kalau antum enak, nanti antum mengatakan halal ini. Masya Allah ya. Ya itulah kalau orang bicaranya dengan hawa nafsu ya. Jelas ya. Orang kalau sudah bicaranya dengan hawa nafsu, antum mau bantah dengan berapapun dalilnya ya, 1000 alasan ya, tidak akan mempan di hadapan mereka. Karenanya ya, seorang yang jahil, kalau antum berdebat dengan orang yang jahil tidak akan menang. Kalau antum mempunyai hujah ya, landasan antum ilmu, kemudian antum berdebat dengan orang bodoh ya, tidak akan menang antum. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala kalau berdebat dengan orang-orang berilmu, maka beliau seringkali apa?
hujahnya luar biasa, menang. Tapi ya payahnya kalau beliau berdebat dengan orang bodoh, kalah. Karena memang tidak nyambung ya. Ini kemana, itu kemana gitu kan ya. Ya, kita punya hujah dalil, kita kemana, dia punya hujah sendiri kemana, karena kebodohan ya. Makanya Imam Syafi'i sampai mengatakan di dalam satu bait syairnya, dalam diwannya, idana taqassafihu fala tujibhu ya. Jika ada orang bodoh berbicara denganmu, maka jangan engkau jawab. Wa khairu min ijabatihi sukut. Jawaban yang paling bagus itu bagi mereka adalah diam. Diam ya, terserah orang menganggap. Kalau diam itu dianggap kalah, ya sudah anggapan mereka ya. Tapi kalau antum diam, itu akan menyelamatkan diri antum, agama antum, dan kehormatan antum. Taib. Kembali kepada contoh orang yang merusakkan rokok. Alladzi yuba fil aswaq, rokok yang jelas dijual di pasar-pasar. Fa innahu la yarhumuhu la yurhimuhu, maka orang yang merusakkan tidak ada ganti rugi. Li'anna Allah harrama ta'atihi, karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk mengkonsumsinya. Wa ma haramallahu ta'atihi, dan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkonsumsinya, fa innahu yahrumu thamanuhu, maka diharamkan juga thamannya, harganya. Li hadis, di dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha ta'ala idza harrama syai'an harrama thamanahu. Allah Subhanahu wa taala jika mengharamkan sesuatu, maka mengharamkan pula harganya. Ini kaidah yang umum. Jadi apa saja yang diharamkan oleh Allah, maka jelas tidak mempunyai harga, tidak mempunyai kehormatan, dan juga tidak mempunyai harga. Seperti tadi kita sebutkan khinzir, babi ya. Babi tidak mempunyai harga ya. Tidak mempunyai harga karena diharamkan oleh Allah secara a'yannya. Ya. Kemudian apa? Khamr tidak mempunyai harga. Tidak mempunyai harga dan tidak mempunyai kehormatan karena memang diharamkan. Wa li'anna ma hurrimal intifa'u bihi lam yajid dhamanuhu kal maitati wad dami. Dan alasannya pula, apa saja yang diharamkan untuk dimanfaatkan, maka tidak wajib untuk ditanggung jika ada kerusakan di dalamnya, seperti bangkai atau darah. Bangkai ya, bangkai ya dibuang begitu saja, dikubur. Ya bangkai, semua bangkai ayam atau bangkai sapi atau bangkai kambing. Karena kita dilarang untuk mengkonsumsi bangkai, maka bangkai tidak mempunyai harga. Ya, tidak mempunyai banget, dan tidak boleh untuk dijual belikan, tentunya tidak boleh untuk dijual belikan karena tidak memiliki harga. Dam, darah, walil asaf ya, sangat disayangkan juga ada sebagian kaum muslimin yang menjual darah ya, darah binatang al-masfuh, yaitu darah yang dari binatang yang disembelih, biasanya darahnya sapi atau darah kambing atau darah ayam ya, bahkan darah ayam saya pernah melihat itu. Jadi ada pedagang ayam itu ketika ada pesanan kemudian disembelih, darahnya itu dikumpulkan, nanti ada orang yang membeli, masya Allah, ada orang yang membeli. Ini dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Mereka tidak mengetahui mungkin ya hukum darah ini, padahal darah jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya. Wa kadzalika nassul fuqaha. Kemudian juga contoh berikutnya nas dari para ulama ya fikih. Annahu in kasara aniyat dzahab aw fiddah musta'malatan fil akli wasyurbi fa innahu la dhamana alaihi fi dzalik. Ada sebagian dari fuqaha ya, para ulama fikih menyebutkan bahwa jika ada seseorang yang memecahkan bejana dari emas ataupun dari perak, yang bejana ini dipakai untuk makan dan minum, maka hal ini tidak wajib untuk diganti rugi. Ini nas dari fuqaha.
Ingat ya, bejana dari emas dan perak dipakai untuk makan dan minum. Kenapa? Karena memakai bejana dari emas dan perak untuk makan dan minum dilarang. Seperti kaidah tadi, apa saja yang dilarang maka hal itu tidak mempunyai harga, tidak mempunyai kehormatan. Meskipun bejana itu seandainya jika tidak dipakai makan dan minum punya harga. Oh, dari emas kok, ya kan ya? Katakan antum punya bejana, tapi bejana ini punya sebagai koleksi, karena dia ini bisa dijual belikan dari emas katakan, atau dari perak. Bukan dipakai untuk apa? Dipakai untuk makan dan minum, karena ilahnya, alasannya, sebabnya itu adalah dipakai untuk makan dan minum. Jika tidak dipakai untuk makan dan minum, dia ya tetap sebagai perhiasan. Dia sebagai perhiasan meskipun bentuknya bejana katakan ya. Maka karena alasan bejana ini dipakai makan dan minum, kemudian syariat kita melarang memakan dan minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak, maka bejana emas dan perak tersebut tidak mempunyai kehormatan. Sesuatu yang diharamkan tidak mempunyai harga dan tidak mempunyai kehormatan. Maka segala sesuatu yang tidak mempunyai kehormatan dan harga, ketika merusakkannya maka tidak ada tanggungan atau tidak ada ganti rugi. Li'anna syari'ata hurrimat isti'maluha fil akli wasyurbi, karena syariat melarang memakai bejana dari emas dan perak untuk makan dan minum. Wakila bal yadmanuha, ada sebagian ulama yang mengatakan wajib untuk apa? Menanggung akibat dipecahkannya bejana emas dan perak tersebut ya. Mereka melihat bukan dari sisi al-aklu wasyurb ya, bukan dari sisi makan dan minumnya, tapi karena bejananya itu sendiri mempunyai nilai ya, mempunyai nilai ya. Wallahu ta'ala alam. Tapi dalam hal ini yang rajih bahwa ia tidak wajib untuk menanggungnya, tidak wajib untuk ganti rugi selama bejana tersebut yang terbuat dari emas dan perak dipakai makan dan minum. Itu alasannya ya, dipakai makan dan minum. Waqtarahul Muwaffaq Ibnu Qudamah fil Mughni wa dzalika li annaha la hurmata lahu laha syar'an. Dan Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni menyebutkan ya bahwa bejana dari emas dan perak jika dipakai makan dan minum maka tidak memiliki kehormatan sama sekali secara syariat, tidak memiliki harga. Maka apa saja yang tidak memiliki kehormatan pada barang tersebut secara syariat, maka tidak wajib untuk ya diganti rugi ketika dirusakkan. Wa kadzalika aidon, begitu juga ada contoh berikutnya, lau atlafa asyritatul ghina, jika ada seseorang yang merusakkan kaset-kaset musik. Kaset dulu ya, kaset. Sekarang flash disk atau CD dan sebagainya. Yang isinya apa? Isinya tentunya musik ya, lagu-lagu dan sebagainya. Atau kaset-kaset yang isinya gambar-gambar porno. Atau video-video tak senonoh lah katakan. Ya. Kanat au masmu'ah ya, baik itu video tersebut dilihat ya, visual atau audio au masmu'ah, fa innahu la dhamana alaihi, maka tidak ada kewajiban untuk menanggungnya, untuk ganti rugi. Karena hal-hal seperti ini memang tidak ya dianggap ya sebagai barang yang mempunyai kehormatan. Apa saja yang tidak memiliki kehormatan maka tidak wajib untuk menanggungnya tatkala dirusakkan. Begitu juga seseorang jika merusakkan kalban la yubahu iktina'uhu, anjing yang tidak boleh untuk dipergunakan. Dalam perkara anjing para jamaah, di sini para ulama memberikan perincian. Jika anjing tersebut adalah anjing ya yang dipakai untuk hirasah, untuk menjaga rumah atau menjaga hakal ya, kebun, atau anjing tersebut untuk berburu, maka anjing ini adalah harta yang terjaga, harta yang terjaga.
Maka barang siapa yang merusakkannya, artinya mungkin menghilangkannya atau membunuhnya dan sebagainya, wajib untuk menanggungnya. Nah, di sini jika anjing tersebut adalah bukan jenis dua anjing ini, bukan anjing yang dipakai untuk menjaga dan juga bukan anjing untuk dipakai untuk untuk berburu. Di sini masuk anjing apa para jamaah? Anjing piaraan. Nah, anjing piaraan. Maka hukum asalnya anjing tersebut jika dirusakkan, maka fa innahu la yatman alaihi, tidak ada jaminan atau tidak ada ganti rugi di dalamnya. Li'annal kalb alladzi la yubahu iktina'uhu, karena anjing yang tidak boleh untuk dimanfaatkan, artinya bukan untuk berburu, bukan untuk menjaga dan sebagainya, dia termasuk barang yang tidak mempunyai kehormatan secara syariat. Maka barang yang tidak mempunyai kehormatan secara syariat, ya, tidak ada tanggung jawab, tidak ada jaminan untuk ketika merusakkannya. Wa kadzalika law attafal majallat al-habithah al-khali'ah allati tatu ilal fujur, ya. Begitu juga ya merusakkan majalah-majalah yang isinya itu adalah gambar-gambar telanjang, ya, atau yang isinya adalah menyeru orang untuk melakukan perbuatan maksiat, ya, membunuh dan sebagainya, ya, atau majalah-majalah yang isinya adalah kalimat-kalimat sihir atau membaca mantra-mantra sihir dan sebagainya. Kan ada majalah-majalah seperti itu. Majalah-majalah yang isinya apa? Isinya tentang ilmu-ilmu supranatural. Ya, baik itu sihir ataupun pelet dan sebagainya, dibahas di dalam majalah tersebut. Begitu juga dengan primbon-primbonnya dan sebagainya. Ya. Begitu juga majalah-majalah yang menyeru kepada perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara bid'ah. Perkara-perkara bid'ah yang tidak ada dasarnya dalam Islam. Maka hukum asalnya, ya, ketika dirusakkan majalah-majalah tersebut, ya, maka tidak ada tanggung jawab, jaminan ataupun ganti rugi bagi yang merusakkannya, ya. Begitu juga seseorang jika merusakkan alat-alat sihir, alat-alat dukun dan sebagainya. Meskipun ada sebagian orang sekarang ini membuat komunitas sendiri perdukunan dan sihir, ya. Tapi komunitas mereka la i'tibara laha, tidak dianggap di dalam syariat Islam. Maka jika kita merusakkan alat-alat sihir, ya, hukum asalnya adalah, ya, tidak ada jaminan, tidak ada ganti rugi di dalam merusakkannya. Karena memang alat-alat seperti itu jelas akan menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menjatuhkan seseorang untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga jika ada seseorang yang mempunyai aniyatul khamr, yaitu bejana khamr, ya. Lau atlafa aniyatul khamri, jika ada seseorang yang merusakkan bejana khamr, fa innahu la dhamana alaihi, tidak ada ganti rugi di dalam kerusakannya tersebut. Wa qad rawal Imam Ahmad fil Musnad min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan Imam Ahmad di dalam musnadnya meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amaru ay ya'khudha al-Madinata thumma kharaja ila aswaqil Madinah, ya. Bahwasanya Nabi SAW pernah memerintahkan beliau, ya, untuk memasuki pasar-pasar, wa fiha zuqaqul khamr, dan di pasar tersebut terdapat satu tempat khusus, ya, tempat khusus mereka menjual khamr, menjual bejana-bejana khamr. Qad jalabat minasyami, ya, di mana bejana-bejana ini diambil dari Syam. Fasyaqaqtu bihadratihi wa amara ashabu bidzalika, maka aku mematahkan bejana-bejana khamr tersebut, ya, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memerintahkan para sahabatnya untuk memecahkan bejana-bejana tersebut. Sanad hadis ini sanadnya adalah hasan. Karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, ya, hal-hal seperti ini, ya, barang-barang seperti ini pada asalnya di dalam syariat tidak mempunyai kehormatan. Maka dengan merusakkannya tidak ada tanggung jawab dan tidak ada ganti rugi. Kemudian juga surah, ya, surah ataupun
kuburan-kuburan yang dikejing. Nah, gambar-gambar, biasanya gambar-gambar yang ditempel di rumah-rumah dengan anggapan bahwasanya gambar tersebut jika ditempel maka tidak akan masuk setan. Ini jelas menyelisih hadis Nabi SAW. Ya. Nabi mengatakan bahwa ya tidak akan masuk malaikat jika di dalam rumah tersebut terdapat apa? Gambar ataupun anjing. Lah ini sebaliknya. Ya, ada sebagian kaum muslimin menempel gambar-gambar tokoh ya yang mereka anggap wali. Bahkan mereka menganggap bahwa apa? Wah, kalau ada gambar ini rumah ini aman ya. Tidak kemasukan maling dan sebagainya. Malingnya takut dengan gambar itu. Ya. Lah ini jelas menyelisih syariat ya. Kuburan yang dikejing, tahu dikejing ya? Yang ditinggikan. Kalaupun kita merusakkan ini semuanya ya, maka hukum asalnya tidak ada ya ganti rugi ya. Orangnya capek-capek sudah mengkijing apa kuburan, kita rusakkan, tidak ada ganti rugi. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, disebutkan dalam hadis Muslim ya, bahwa ya Ali pernah diperintahkan oleh Nabi untuk la tada suratan illa tamastaha wala qabran musyarrafan illa sawaitahu, agar engkau tidak meninggalkan surah gambar ya, gambar-gambar yang diagungkan illa tamastaha, kecuali engkau hancurkan gambar tersebut, wala qabran musyarrafan, dan tidak engkau tinggalkan kuburan yang diagungkan yaitu dibangun dengan kijing-kijing illa sawaitahu, kecuali engkau ratakan dengan tanah. Tapi sekali lagi dalam menyikapi hal ini juga kita juga harus menimbang unsur apa? Maslahat dan mudarat. Jangan langsung kita kemudian melihat hadis ini langsung kita datang ke kuburan, langsung kita babat semuanya kuburan-kuburan ya. Kecuali kalau hal itu dengan perintah waliul amr atau dengan seizin waliul amr, maka hal ini tidak mengapa, karena mudaratnya sudah tidak ada. Akan tetapi kalau antum bertindak sendiri yang hal ini akan memicu pertengkaran dengan mereka ya, ahli warisnya kuburan yang dikuburkan tersebut, maka hal ini akan menimbulkan pertengkaran, bisa jadi akan menimbulkan pertumpahan darah, dan hal inilah yang akan dihindari ya seorang muslim oleh Islam. Wallahu taala alam. Dan banyak sekali ya masalah-masalah seperti ini yang dijadikan kias bagi kita agar barang apa saja yang tidak memiliki kehormatan di dalam syariat, dengan merusakkannya maka tidak ada tanggungan apapun, tidak ada ganti rugi apapun. Wallahu taala alam. Insyaallah kaidah berikutnya, kaidah yang ke-26, kita akan mengkajinya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Ada yang bertanya? 6. Ya, gimana? Bertamu ke tempat orang yang bermain musik ya, terus? Taib. Kembali kepada hukum asal ini, maka tidak ada jaminan ganti ya. Tidak ada jaminan mengganti alat-alat musik tersebut, karena alat musik ini menurut kita adalah haram. Namun kalau antum dihadapkan pada negara, mungkin negara tidak memandang akan hal itu, antum akan tetap dikenakan untuk ganti rugi, maka ganti di sini. Kenapa kok kita mengganti Ustaz, padahal kita tahu bahwasanya hukumnya haram? Karena untuk tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Bisa jadi hal ini akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Jiwa antum bisa terancam nantinya, keluarga antum bisa terancam karena antum telah merusakkan alat musik yang bagi mereka ini adalah hal-hal yang harta yang dianggap oleh mereka, yaitu harta, sebagai harta. Meskipun kita tidak menganggap hal itu sebagai harta, tidak mempunyai kehormatan apapun. Karenanya ini terkait dengan sikap para jamaah ya. Jadi meskipun kita mengetahui hukum asal dalam hal ini, tapi kita hati-hati di dalam menyikapi ya.
Kalau kita menyikapinya kemudian merusakkan barang ini ya ke punya orang ya di rumah orang tersebut ya, alat musik dan sebagainya, maka hal ini bisa memicu pertengkaran dengan mereka ya, karena ya tidak diharapkan untuk merusakkan hal ini. Kecuali kalau alat musik tersebut di hadapan umum, itu pun harus seizin dengan waliul amr, tidak antum merusakkan sendiri ya, karena ini juga akan memicu kerusakan yang lebih besar. Ini terkait dengan sikap ya. Tapi kalau melihat dari kaidah ini jelas para jamaah. Kalau melihat dari kaidah ini jelas merusakkan alat musik ya, meskipun itu di rumah kawan kita yang sedang bermain musik, maka kita tidak wajib untuk menanggung ganti rugi. Wallahu taala alam. Nah, enggak. Kalau antum sugesti dengan sesuatu makanan, asalkan sesuatu yang antum makan dan minum halal ya, bukan sesuatu yang haram ya, asalkan yang antum minum adalah halal. Saya memakan sedikit tanah, memakan tanah boleh nggak para jamaah? Kalau itu tidak memudaratkan antum ya tidak ada masalah. Tapi secara umum orang ya mudarat dengan memakan tanah atau memakan yang lainnya, katakan memakan bawang dan sebagainya. Antum punya sugesti kalau memakan bawang itu akan menurunkan kolesterol antum ya. Silakan saja, tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah hal ini. Wallahu taala alam. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Aku lu tasmaun wa astaghfirullah wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.